Halo semuanya, balik lagi bersama Feby Lorenza di sini. Jadi di kesempatan kali ini Feby akan membahas tentang materi yaitu 5 cara menjaga kesehatan mental di lingkungan kampus. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ulas materinya. Masalah kesehatan mental menjadi masalah yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat di dunia hingga tahun 2023 lalu. Hal itu salah satunya tercermin dalam survei Ipsos Global Health Service Monitor 2023 terhadap 31 negara termasuk Indonesia yang ada di dalamnya, yang menunjukkan bahwa 44% partisipan menyebutkan bahwa masalah kesehatan terbesar yang dihadapi di negara mereka adalah masalah kesehatan mental. Di Indonesia sendiri, masalah kesehatan mental juga menjadi masalah terbesar yang disebutkan oleh partisipan yang mengisi survei tersebut, yaitu sebesar 38%. Kesehatan mental sendiri didefinisikan oleh WHO atau World Health Organization sebagai suatu kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, contohnya seperti menyadari kemampuannya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Tidak tercapainya kondisi yang demikian dapat menunjukkan adanya masalah dalam kesehatan mental seperti adanya depresi, stres, dan kecemasan. Salah satu populasi yang rentan sekali mengalami masalah kesehatan mental adalah seorang mahasiswa. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkat masalah kesehatan mental pada mahasiswa di Indonesia relatif cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Astutik DKK 2020 menemukan bahwa 25% mahasiswa di Indonesia mengalami depresi, 50% mengalami kecemasan, dan 39% mengalami stres. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan kondisi tersebut. Yang paling umum adalah adanya masalah belajar, seperti beban tugas yang dinilai berat, kekhawatiran terhadap hasil belajar yang buruk, perasaan tertekan dalam menghadapi ujian, kurangnya minat terhadap bidang studi, dan ketidakyakinan terhadap pengetahuan yang dimiliki. Adanya tuntutan untuk memiliki prestasi akademik dan kesulitan dalam menjalani hubungan sosial seperti dengan teman dan dosen juga menjadi pemicu masalah kesehatan mental. Permasalahan kesehatan mental pada mahasiswa bisa mendatangkan berbagai dampak negatif seperti penurunan prestasi akademik, berkurangnya kepuasan terhadap kehidupan perkuliahan, dan semakin berkurangnya kualitas dalam hubungan dengan orang lain. Dan lebih fatalnya lagi, masalah kesehatan mental dapat berisiko untuk terjadinya perilaku melukai diri sendiri, peningkatan konsumsi alkohol, dan penggunaan zat adiktif bisa memicu pikiran untuk bunuh diri. Nah, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dan agar mahasiswa tetap sehat mental selama menjalani masa perkuliahan, yuk terapkan hal berikut ini. Yang pertama yaitu kelola waktu dengan sebaik-baiknya. Beban tugas yang dinilai berat oleh mahasiswa salah satunya dapat disebabkan oleh kemampuan mengelola waktu yang kurang baik. Tugas yang menumpuk bisa terjadi karena kebiasaan menunda-nunda pekerjaan hingga batas akhir waktu pengumpulan. Akibatnya, sejumlah tugas harus dikerjakan dalam satu waktu dan dirasa berat. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk membuat timeline dan target penyelesaian tugas. Kerjakan sesegera mungkin begitu tugas tersebut diberikan oleh dosen mata kuliah. Mulailah dari hal-hal mendasar seperti mencari bahan bacaan, membuat kerangka tulisan, ataupun bertanya jika ada kesulitan. Tentukan skala prioritas sehingga tugas yang lebih awal dikumpulkan dikerjakan lebih dahulu. Sesekali boleh kok beri apresiasi pada diri sendiri apabila bisa mengerjakan tugas lebih cepat dari batas waktu pengumpulan. Misalnya, dengan jajan makanan kesukaan, menonton film,
jajan dengan teman-teman atau kerimbat di salon. Yang kedua, kenali gaya belajar yang sesuai dengan diri kita. Perasaan tidak yakin saat menghadapi ujian dan cemas akan mendapatkan nilai ujian yang buruk dapat muncul saat kita merasa kurang persiapan sebelumnya. Kurang persiapan tidak hanya berhubungan dengan minimnya waktu yang dialokasikan untuk belajar, tetapi juga berhubungan dengan gaya belajar yang kita pilih. Gaya belajar sendiri dapat diartikan sebagai kecenderungan pendekatan belajar yang ditunjukkan oleh seseorang. Penerapan gaya belajar yang sesuai dengan preferensi kita tentu akan memberikan hasil belajar yang paling baik. Sebagai contoh, ada orang yang lebih baik dalam menyerap pelajaran dalam suasana yang tenang, namun ada juga yang justru lebih optimal saat belajar sambil mendengarkan musik. Ada yang senang belajar di malam hari, namun ada juga orang yang lebih suka belajar di pagi hari. Ada orang yang lebih efektif ketika belajar dengan cara membaca daripada mendengarkan, atau lebih menyukai belajar berkelompok daripada sendiri. Seorang mahasiswa perlu mengenali gaya belajar yang dimiliki agar hasil pembelajaran menjadi lebih optimal. Dan ia akan lebih siap baik dalam menghadapi ujian maupun perkuliahan di kelas. Yang ketiga, temukan support system. Penting bagi mahasiswa untuk memiliki orang-orang yang selalu dapat memberi dukungan, baik dukungan emosional, informasional, maupun bantuan nyata. Teman, keluarga, pembimbing akademik, dan dosen yang dinilai nyaman untuk diajak bicara dapat menjadi sistem pendukung bagi mahasiswa. Memendam sendiri atau menghindari masalah yang sedang dihadapi tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Kecemasan dalam menghadapi ujian, kurangnya minat terhadap bidang studi yang dipilih, atau tuntutan untuk berpartisipasi dari pihak-pihak tertentu yang membuat diri tertekan akan lebih ringan jika diungkapkan pada orang-orang yang merupakan sistem pendukung kita. Mereka dapat memberikan penguatan, saran-saran yang diperlukan, atau memberikan bantuan secara langsung terhadap kesulitan yang sedang dihadapi. Misalnya, membantu menjelaskan materi perkuliahan yang masih kurang dipahami, atau menjadi narahubung antara mahasiswa dan pihak tertentu akan komunikasi secara langsung antara keduanya sulit menemukan titik temu. Yang keempat, beri ruang untuk kegiatan non-akademik. Walaupun kegiatan akademik menjadi fokus utama, penting bagi mahasiswa untuk tetap terlihat dalam berbagai kegiatan non-akademik, seperti menjadi bagian dari kepanitiaan kegiatan, baik itu di kampus maupun di luar kampus, atau anggota dari kelompok peminatan yang ada di tingkat fakultas maupun universitas, seperti kelompok olahraga, tari, teater, ataupun fotografi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, soft skill mahasiswa juga dapat terasah, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja di bawah tekanan, dan disiplin. Hal-hal tersebut tentunya akan mendukung seorang mahasiswa untuk memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Dan yang terakhir atau yang kelima, cari bantuan profesional jika diperlukan. Akhirnya, apabila berbagai upaya telah dilakukan, namun masalah kesehatan mental yang dialami belum teratasi, mahasiswa diharapkan mulai mencari bantuan profesional. Beberapa kampus yang diketahui memiliki layanan psikologi untuk para mahasiswa yang membutuhkan, dan mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Inisiatif pribadi untuk mendatangi tempat
praktik tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater juga akan menjadi langkah awal yang baik untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang dihadapi. Oke viewers, itu tadi 5 rangkuman cara menjaga kesehatan mental di lingkungan kampus. Apabila materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini kurang jelas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya, Feby Lorenza, pamit undur diri dan sampai jumpa.